Pemirsa, aksi prank dialami tim pemadam kebakaran di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Petugas damkar tertipu laporan palsu dari seorang penelpon yang tidak bertanggung jawab. Bingung? Ya, inilah yang dirasakan tim damkar Kolaka, Sulawesi Tenggara saat tiba di lokasi laporan kebakaran malam tadi. Pasalnya kebakaran yang dilaporkan oleh seorang penelpon gelap tak kunjung ditemukan. Warga setempat pun memastikan jika memang tidak ada kebakaran di wilayah mereka. Rupanya tim damkar Kolaka mengalami aksi prank atau mendapat pemalsuan berita kebakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab. Di pukul 9:30 ada panggilan masuk. Terus kita terima bilang kebakaran di depan lorong puskesmas belok kanan. Sembulaku. Sudah jelas. Jadi sarankan 2 mobil. Terus menelpon lagi ada 4 kali menelpon. Alamatnya itu terus. Jadi kami tambah yakin bahwa baru saya tanya bilang apa rumah. Ulah penelpon gelap yang memberi laporan kebakaran palsu membuat petugas geram. Agar jera, pihak berwajib berjanji akan mengusut pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Kota Bandung kembali masuk ke level zona merah COVID-19. Hal ini terjadi karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang terus berkurang dalam menerapkan protokol kesehatan. Kota Bandung kembali masuk dalam zona merah COVID-19 di Jawa Barat. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, angka reproduksi kasus COVID-19 di Kota Bandung di angka 1,83, sehingga kota buka ini masuk dalam zona merah. Pemkot menegaskan masuknya Bandung dalam zona merah karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Raportnya, parameternya provinsi mah kita masuk zona merah. Kuncinya saya pikir pengawasan tetap ya, karena memang secara regulasi, secara aturan itu kan perwal-perwal yang sudah dikeluarkan itu sudah sangat cukup lah. Karena di situ juga ada sanksi ringan, sedang, berat. Memang kuncinya sekarang tinggal pengawasan, dan pengawasan itu harapan saya tidak oleh pemerintah saja, masyarakat juga ikut saling mengawasi, terutama teman-teman media juga jadi mata telinga kita juga. Kalau memang ada kerumunan lapor supaya kita bisa melakukan antisipasi lah ya. Karena penyebaran ini kan mungkin lebih banyak karena kerumunan ya. Dari data kasus COVID-19, terlihat terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Baik kasus baru ataupun kasus aktif, padahal pada pertengahan Oktober kasus COVID-19 mulai melandai. Bandung menjadi tempat favorit untuk menghabiskan akhir pekan, apalagi pada akhir Oktober lalu ada libur akhir pekan. Bahkan, tingkat hunian di kota Bandung berada di atas 60%. Artinya, banyak wisatawan yang menghabiskan waktu libur mereka di kota Bandung. Meski upaya rapid test digelar untuk menekan penyebaran COVID-19, kerumunan wisatawan tak bisa terhindarkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandung kembali zona merah COVID-19. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kita tanyakan langsung pada rekan kami Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Desi, apa yang menyebabkan Bandung kembali zona merah COVID-19? Ya, selamat siang Davi dan Lovi. Pemerintah Kota Bandung berencana akan kembali menutup ruang-ruang publik, dan sebenarnya apa alasan dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan hal tersebut? Kemudian seperti apa mekanismenya? Apakah ini berhubungan dengan Kota Bandung yang akan kembali masuk ke zona merah? Saya sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung. Kang Yana, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Yana? Alhamdulillah sehat dong. Kang, kami akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, menutup ruang publik atau memperketat protokol kesehatan di ruang publik, Kang Yana? Jadi karena berdasarkan parameter yang ada, memang kecenderungan tingkat pandemi COVID-19 di Kota Bandung ini cenderung di tingkat waspada lah gitu ya. Meskipun kalau estimasi reproduksi virus masih di bawah angka 1, tapi positif rate itu sudah di atas 5 dan tempat tidur itu sudah di atas 80%. Jadi memang sudah agak waspada. Oleh karena itu sekarang pemerintah kota kelihatannya akan memperketat
pengawasan. Jadi selama ini juga sebetulnya teman-teman itu sudah ketat dalam melakukan pengawasan, tapi mudah-mudahan masyarakat juga ikut membantu sebelum nanti kita apakah dibutuhkan menutup kembali atau mengurangi relaksasi atau pelonggaran di sektor ekonomi yang pernah kami berikan, termasuk ruang-ruang publik ya kita tutup kembali. Petugas sudah ketat melakukan pengawasan, tapi ternyata masuk lagi ke zona merah, Kang Yana. Tanggapan ya, Kang Yana? Enggak lah, kita masuk zona oranye. Tapi apapun itu, di zona merah, oranye, kuning, hijau, saya pikir semua masyarakat tetap harus waspada, tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, karena itu satu-satunya yang bisa menghindari kita dari penyebaran COVID-19 gitu. Sejauh ini kesadaran masyarakat seperti apa sih, Kang Yana? Kalau kita lihat dari data di pertengahan Oktober kan cukup melandai ya Kota Bandung. Namun setelah long weekend ini agak naik kembali. Hari kemarin ada penambahan 90 kasus baru, Kang Yana. Seperti apa? Jadi memang selama ini pemerintah kota juga sering melakukan survei tingkat kepatuhan warga terhadap penerapan prokes, protokol kesehatan. Memang terjadi penurunan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Nah, ini juga yang mungkin coba kami, pemerintah nggak bisa sendiri, tentunya bersama masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Itu aja ya kuncinya. Oke. Jika nanti akan kembali menutup ruang publik, mekanismenya seperti apa, Kang Yana? Apakah bertahap atau seperti apa? Yang pasti kita sosialisasikan dulu bahwa kita sekarang sudah di zona apa misalkan ya, sehingga membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, kehati-hatian tinggi, penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dengan sangat terpaksa kita akhirnya harus menutup ruang publik atau mengurangi misalkan jam operasional beberapa sektor yang sudah kita beri relaksasi pelonggaran, atau kapasitas misalnya dari kapasitas 50% kita bisa jadi kurangi 30%. Saya pikir itu opsi ke depan, tapi mudah-mudahan karena memang kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini sangat dinamis gitu ya penyebarannya, tapi tadi berdasarkan parameter yang ada kita ini cenderung memang meningkat. Oleh karena itu sekali lagi kewaspadaan dan pengawasan pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Kalau untuk penutupan ruas jalan tertentu bagaimana, Kang Yana? Apakah ini cukup efektif untuk menekan kerumunan? Jadi kalau saya pikir itu salah satu upaya untuk dari teman-teman terutama jajaran samping, Disub dan Polrestabes itu untuk mengurangi keramaian ya. Mudah-mudahan dengan dilakukan penutupan jalan di waktu-waktu tertentu itu membuat orang, kan sebenarnya pandemi COVID-19 harusnya semua orang tuh diam di rumah. Nah itu mudah-mudahan mengurangi aktivitas orang yang tidak perlu melakukan aktivitas luar rumah kembali ke rumah lah gitu. Menjawab pertanyaan dari masyarakat, Kang Yana, menenangkan masyarakat juga. Sebenarnya kondisi Kota Bandung ini seperti apa sih, Kang Yana, saat ini? Tadi kalau berdasarkan parameter yang lazim digunakan, estimasi reproduksi virus atau ERT itu kalau selalu di bawah angka 1 itu menunjukkan pandemi COVID-19 di satu wilayah itu terkendali atau tidak. Alhamdulillah sebetulnya Kota Bandung sejak tanggal 18 Juni sampai kemarin, malah kemarin itu masih di 0,81, selalu di bawah angka 1. Itu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di Kota Bandung relatif terkendali. Tapi tadi sekali lagi, di zona apapun kita tetap harus waspada karena tidak pernah ada ahli epidemiologi pun yang menyatakan bahwa virus ini selesai, pandemi ini besok lusa setahun lagi 10 tahun lagi. Intinya apapun zonanya tetap terapkan 3M ya, Kang Yana? Ya, jadi karena tadi selama kita memahami karakter coronavirus 19 ini, insya Allah kita harus mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih Kang Yana atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Kang Yana. Ya, Davi, Lovi dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami himpun dari Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung bahwa hingga 24 November 2020 ada penambahan kasus baru sebanyak 90 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi di Kota Bandung sebanyak 3.039. 400 lebih diantaranya merupakan kasus positif aktif, sementara 2.400 lebih diantaranya ini sudah terkonfirmasi sembuh. Dan kami juga tidak henti-hentinya mengingatkan untuk Anda, dimanapun Anda berada, apapun zonanya, jangan lupa untuk terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Davi, Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Lonjakan kasus positif COVID-19 di wilayah Bandung Barat membuat ruang isolasi pasien di RSUD Cililin terisi penuh. Akibatnya sejumlah pasien yang tidak tertampung harus menunggu rujukan ke sejumlah rumah sakit lain di Bandung. Inilah suasana di ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Dari 13 bed yang ada di 4 ruangan, seluruhnya dipenuhi oleh pasien positif COVID-19.
Bahkan sejumlah pasien harus menunggu atau masuk daftar waiting list untuk menjalani perawatan. Mereka yang tidak tertampung akhirnya harus menunggu rujukan untuk dirawat di rumah sakit lain. Sekarang ini full bed memang ya oleh pasien-pasien COVID dan ada juga pasien yang waiting list untuk dirujuk gitu. Jadi kalau misalnya memang bukan ranahnya di rumah sakit Ciliring, kami rujuk pasiennya. Tapi kalau sambil menunggu selama rujukan itu direspon ya oleh, kan kita merujuk lewat Sisrito ya semua ke rujukan-rujukan COVID di Jawa Barat. Meski terjadi lonjakan dan seluruh ruang isolasi terisi penuh, pihak rumah sakit memastikan ketersediaan alat pelindung diri masih memadai dan pelayanan kepada pasien juga diperketat, baik proses screening maupun dalam pelayanan pasien. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir berharap masyarakat yang mampu secara ekonomi membayar vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan mampu untuk membayar biaya vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Hal ini bertujuan agar beban pemerintah dapat semakin berkurang, terutama dalam hal pembayaran vaksinasi. Sementara bagi masyarakat yang termasuk ke dalam golongan tidak mampu, dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah. Kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinnya sendiri. Warga Muara Angke, Jakarta Utara mengeluhkan pungutan liar alias pungli saat menerima bantuan sosial berupa sembako. Petugas kepolisian akhirnya turun tangan dan membagikan sembako untuk warga. Setelah ditimbun selama berbulan-bulan oleh oknum ketua RT, sembako-sembako ini akhirnya sampai ke tangan warga Muara Angke, Jakarta Utara. 157 paket sembako bantuan pandemi COVID-19 ini sebelumnya berada di rumah ketua RT setelah diberikan Kemensos dan Pemprov DKI. Sebelumnya, warga mengaku diminta membayar Rp15 hingga Rp20.000 dengan alasan upah mengangkut bansos ke rumah-rumah warga. Apa yang ini baru full dari ini yang dapat. Sebelum-belumnya? Ya enggak sebanyak ini. Iya. Dapat nggak? Baru ini? Iya. Baru turun ini. Baru turun ini. Iya. Bayar apa nggak sih? Bayar. Berapa? 15.000. 15.000. Iya. Diminta atau kasih sendiri, Bu? Dari diminta. Oh, dari siapa RT. yang minta? Oh, RT-nya. Iya. Enggak. Senang nggak Bu kalau dapat? Senang. Terkait dugaan penimbunan, Lurah Pluit dan Ketua RT telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saya sebagai Lurah Pluit, ya dari bulan April pertama ada bantuan sosial, sudah memberikan pembinaan ya secara tertulis kepada seluruh ketua RW dan ketua RT agar bantuan sosial tersebut diberikan kepada yang berhak sesuai dengan by address yang tertera ya yang terdampak COVID-19 dan tidak boleh memungut bayaran dengan alasan apapun. Lurah menambahkan akan memberi sanksi tegas jika ketua RT terbukti bersalah melakukan pungutan liar dan menimbun sembako untuk warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. iNews Siang segera kembali dengan informasi selengkapnya.